Halo para Made, jumpa lagi dengan saya Daniel Bong Hendra. Gimana kabarnya sekalian? Saya doakan semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dimudahkan segala urusannya, rezekinya, dan semua yang diusahakan dibuat berhasil. Amin ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas masih berhubungan dengan seputar keuangan ya, yaitu apa itu gaya hidup sederhana. Karena banyak pandangan nih di masyarakat, di antara kita ada orang yang bilang bahwa oh, hidup sederhana itu mah gaya hidup orang susah, atau gaya hidup sederhana itu mah nyusahin diri sendiri, seperti itu. Banyak sekali pandangan-pandangan seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas apa sih gaya hidup sederhana itu dan apa caranya supaya bisa melakukannya itu. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, lalu subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga tonton semua video yang ada di channel ini dan share atau bagikan ke teman-teman lain kalau dirasa konten ini bisa memberi manfaat buat teman-teman sekalian. Sudah siap masuk ke pembahasannya? Kalau gitu yuk kita let's go. Oke teman-teman, kita tahu perkembangan media sosial dari hari ke hari itu semakin luar biasa, semakin banyak orang yang menggunakan media sosial dan bahkan semakin banyak orang eksis di sana. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi tentu saja apa yang dilakukan secara masif pasti ada efeknya, dan efeknya itu seringkali masuk ke alam bawah sadar kita itu ya tanpa kita sadari, namanya juga masuk ke alam bawah sadar ya. Jadi karena kita sering melihat konten-konten orang-orang, video-video, atau mungkin di sekitar kita lihat gaya hidup yang begitu glamor, itu secara nggak langsung bisa memanipulasi pikiran kita untuk mengikuti gaya hidup seperti itu, dan akhirnya ada beberapa kejadian orang memaksakan untuk mengikuti gaya hidup yang dilihat atau yang diidamkannya itu. Nah, di video kali ini kita bahas mengenai bagaimana cara memiliki gaya hidup sederhana. Salah nggak sih kalau punya gaya hidup sederhana itu? Nah, saya coba rangkum menjadi tiga dasar kenapa orang bisa hidup sederhana. Nah, yang pertama adalah hidup sesuai dengan kemampuan. Nah, hidup sesuai dengan kemampuan ya, arti gini, jangan kita memaksakan gaya hidup orang lain untuk diterapkan pada kita, karena belum tentu kondisi keuangan orang itu sama dengan kondisi keuangan kita. Setuju nggak? Nah, ya itu ya tadi yang saya bilang, bahwa ketika kita termanipulasi secara masif oleh media sosial, oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kita dengar, atau apa yang kita percayai dari omongan-omongan teman-teman, orang-orang di lingkungan kita, akhirnya kita jadi terdorong untuk mengikuti gaya hidup itu. Bukan berarti orang yang hidup sederhana itu nggak boleh punya jam tangan bagus, nggak boleh punya baju yang bagus, bukan ya, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Artinya berpakaianlah ya rapi, tetap rapi, tapi tidak harus mewah, tidak harus super mahal, tidak harus branded seperti itu. Karena ketika kita memaksakan hidup di luar kemampuan kita, otomatis kita mau nggak mau kita akan terjerat namanya hutang nantinya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dari gaya hidup sesuai kemampuan adalah jangan kejar status, tapi kejar goal, kejar tujuan pribadi kita. Contoh. Nah, tapi kenapa orang bisa menjadi mengejar status? Karena seringkali kita ini tidak punya goals yang jelas, kita tidak punya perencanaan atau tujuan keuangan yang jelas. Akhirnya kita secara tidak langsung mengikut arus pasti besar, namanya juga arus ya. Nah, karena kita nggak punya goal yang jelas, akhirnya kita terbawa arus masuk ke dalam gaya hidup yang tidak perlu kita ikuti sebenarnya. Nah, goals itu harus dibuat, misalnya punya goals untuk memiliki rumah sendiri, ya kan? Mungkin saat ini sedang kontrak, sedang kos atau apapun itu, masih belum punya rumah sendiri atau sedang sewa ya. Bikin goals. Atau kedua, misalnya sudah punya rumah tapi belum punya kendaraan, nah bikin goalsnya dulu. Atau sudah punya kendaraan, sudah punya rumah tapi belum punya
dana darurat itu juga harus dibuat sebagai goals. Berikutnya misalnya goals apalagi? Goals yaitu goalsnya adalah dana pensiun misalnya. Nah, hal ini banyak orang nggak pikir sampai ke sana. Karena pikir toh ya udah hidup jalanin aja. Ada uang yang dinikmatin, mumpung masih kuat ya dipakai buat jalan-jalan misalnya seperti itu. Itu nggak salah sih sebenarnya. Tapi akan menjadi salah ketika kita juga tidak mempersiapkan kebutuhan di masa depan yang pastinya jauh lebih besar, yang mana di saat yang bersamaan kebutuhan lebih besar, kemampuan sudah semakin kecil karena kita sudah semakin tua. Artinya dana pensiun ini adalah satu hal yang perlu dipersiapkan. Nah, karena itu jangan kejar status, jangan kejar supaya orang bilang kita itu kaya, tapi jadilah benar-benar kaya. Jadi bukan supaya terlihat kaya, tetapi menjadi kaya adalah poinnya. Seperti itu ya teman-teman, setuju ya kira-kira ya? Jangan sampai kita bela-belain beli barang-barang branded untuk di show off di media sosial atau untuk supaya dilihat orang bahwa kita hebatnya orang, punya jam tangan bagus, punya kendaraan bagus, punya motor yang bagus, atau punya handphone yang mahal, atau apapun itu, tas yang mahal atau apapun itu, yang hanya sekedar mengejar status atau pengakuan dari orang lain. Toh sebenarnya mereka nggak terlalu peduli amat kok. Kagum iya, tapi toh udah sampai segitu aja, ya kan? Jangan sampai karena mengejar itu kita terlilit hutang dan kita bikin pusing diri sendiri, betul nggak? Nah, tips yang kedua untuk bisa punya gaya hidup sederhana adalah hidup sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan ini masing-masing berbeda. Jangan samakan kebutuhan kita dengan orang lain. Misalnya ada orang yang mendahulukan beli kendaraan ketimbang rumah, yaitu pilihan mereka. Jangan mudah ikut arus itu dulu ya. Pikirkan dulu kebutuhan kita apa. Misalnya kalau saat ini kita butuhnya motor, ya sudah, belilah motor. Jangan paksa diri untuk beli mobil. Karena tadi kan sesuai kemampuan ya. Kedua, ini adalah sesuai kebutuhan. Kebutuhan setiap orang beda. Jadi jangan coba disamakan. Nah, kebutuhan dasar yang kita sering pelajari sejak masa sekolah adalah sandang, pangan, papan. 3 ini aja yang paling penting ya kan. Sesuaikan kebutuhan. Jangan paksakan misalnya mampu beli mobil, tapi jangan paksakan beli kendaraan yang terlalu mahal atau di luar kemampuan tadi. Sesuaikan kebutuhan. Kalau misalnya kita adalah keluarga kecil, suami istri, belum punya anak, ya carilah kendaraan yang kecil. Tetapi kalau punya anak lebih dari 2 atau pengen lebih lega, sering bawa keluarga besar kalau jalan-jalan, ya carilah kendaraan yang lebih besar. Seperti itu. Begitu juga dengan rumah. Sesuaikan. Atau apapun itu, kebutuhan jam tangan ke atas kan, sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan paksakan ikutin standar orang. Miliki standar sendiri, itu yang penting. Nah, tips yang ketiga menurut saya adalah hiduplah sesuai dengan prinsip sendiri atau prioritas sendiri. Karena setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Contoh, salah satu public figure yang saya kagumi adalah Raditya Dika. Orang ini masih di bawah 40 tahun, tapi dia memilih prioritasnya sendiri. Walaupun dia selebritas, walaupun dia terkenal, dia tidak memilih mengikuti gaya hidup kebanyakan selebriti. Dia memilih membentuk dana pensiunnya, dan bayangkan di usia 35, dia sudah punya dana pensiun, dan artinya kalau dia mau berhenti lakukan apapun, dia tinggal di rumah aja, dia bisa hidup dari dana pensiun itu. Prioritas. Jadi hidup dengan prioritas, jangan terbawa oleh gaya hidup yang ada di sekitar kita. Nah, prioritas itu hanya bisa ditemukan kalau kita kasih waktu untuk diri kita sendiri memikirkan. Jadi banyak orang berpikir tapi tidak benar-benar memikirkan apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Misalnya ada orang yang prioritasnya adalah untuk mengejar kekayaan, ya itu sih pilihannya masing-masing ya. Kita nggak bisa judge kalau dia terlalu duniawi atau apa, toh hidupnya sendiri, kita nggak bisa atur. Tapi kita bisa atur hidup kita. Kita bisa tentukan pilihan hidup kita. Prioritas kita apa? Apakah keluarga dulu, apakah pendidikan anak, apakah pensiun kita, atau kebutuhan keluarga besar kita. Jangan paksakan untuk punya prioritas yang sama dengan orang lain, karena setiap orang unik, setiap orang punya kebutuhannya pribadi, setiap orang punya kemampuannya masing-masing.
dan kita harus punya prioritas sendiri. Jadi kalau kita tahu tujuan kita dengan jelas, kita tidak akan terlalu pusing dengan cara hidup orang lain. Gaya hidup orang lain tidak akan mempengaruhi kita. Itu. Nah, saya ada satu peribahasa. Kebetulan saya orang tua saya dari Kalimantan Barat, jadi bahasanya kayak ada satu peribahasa seperti ini. New mod kan macam. Kalau disederhanakan, diartikan dalam bahasa Indonesia adalah gini: sapi jangan ikutan lari sama kuda, karena sapi kekuatannya beda, kemampuannya berbeda. Kalau dia coba adu lari sama kuda, ya dia kecapean sendiri, karena sapi punya prioritasnya sendiri, kuda juga demikian. Seperti itulah kira-kira menurut saya gaya hidup sederhana itu bukan berarti pakaian kita harus lusuh, lalu kita makannya harus yang murah-murah, lalu kita harus hidup seperti orang susah. Bukan seperti itu hidup sederhana. Hidup sederhana itu adalah hidup sesuai kemampuan pertama, ya kan? Hidup sesuai kebutuhan, lalu hidup sesuai dengan prinsip atau prioritas kita sendiri. Jangan mudah terpengaruh. Supaya tidak mudah terpengaruh, ya tentu saja tadi yang saya jelaskan, harus punya goals yang jelas atau tujuan yang jelas. Nah, untuk punya goals yang jelas tadi harus punya waktu untuk memikirkan. Kasih waktu 10-15 menit sebelum tidur, pikirkan apa yang ingin kita capai di hidup ini, prioritas apa yang harus kita dahulukan. Setelah kita tahu goalsnya, baru kita akan mulai mencari caranya. Tapi dalam menentukan goals juga ada satu poin yang penting, kenapa? Why itu sangat penting. Ketika kita temukan why-nya atau kenapa kita harus capai goals itu, maka kita akan melakukannya dengan senang hati, kita akan melakukannya dengan semangat, karena kita temukan alasannya kenapa kita harus lakukan itu. Misalnya demi keluarga yang saya cintai, demi orang tua yang saya sayangi, demi anak-anak yang saya bela-bela, demi apapun itu, lakukan. Kalau sudah temu why-nya, pasti ada kekuatan untuk mencapainya, ya. Nah, saya kira video singkat ini cukup sampai di sini. Semoga bisa membantu teman-teman, paling tidak membuka wawasan untuk kita sama-sama belajar bagaimana memiliki gaya hidup sederhana. Karena tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. Orang kaya sekelas Warren Buffett pun masih hidup sederhana. Sekelas pendiri Facebook pun masih hidup sederhana. Bill Gates sekalipun masih bisa hidup sederhana. Kenapa kita nggak bisa? Oke? Saya kira sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton juga video-video yang lain yang ada di channel ini. Pastinya bisa membantu kita untuk paling tidak membuka wawasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.